akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Toh itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu, pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Memang semua itu tidaklah mudah, tapi itulah yang membuat kamu juara. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu menunggu semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujianmu. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ingat mimpimu, fokus akan tujuanmu, dan yakinlah semua kesulitan itu pun akan berlalu. Selama kamu masih punya harapan, selalu pasti ada jalan. Selama kamu masih percaya Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun badai menghadang, saya ingin kamu bilang, saya pasti bisa. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun menjadi indah. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya pasti bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Pesan ini untuk kamu yang sedang berjuang. Saat ini saya ingin bilang bahwa sukses itu adalah hak semua orang. Tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya yakin sekarang kamu pasti sudah tahu jawabannya. Saya pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D2 yang beranggotakan saya Dinda Lestari dan bersama rekan saya Dwi Aisyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sistem buku besar dan pelaporan. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar adalah suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Sedangkan sistem pelaporan keuangan adalah tanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal diterapkan oleh standar hukum dan operasional. Selanjutnya, aktivitas dasar sistem buku besar dan pelaporan.
Baiklah, saya akan menjelaskan diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Di sini di buku besar pelaporan ini menaungi beberapa siklus, subsistem siklus. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Di sini adanya penjualan dan penerimaan kas. Jadi nanti siklus pendapatan mengentry semua jurnal penjualan dan penerimaan kas ke sistem buku besar dan pelaporan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Di sini siklus pengeluaran juga mengentry jurnal pembelian dan pengeluaran kas ke sistem buku besar. Yang ketiga, siklus produksi. Di sini siklus produksi juga mengentry harga pokok produksi. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau pengkajian. Di sini SDM juga menginput biaya upah dan gaji. Selain itu, bendahara juga mengentry jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan kas buku besar. Setelah bendahara mengentry jurnal aktivitas investasi dan pendanaan, kontrolir juga menginput jurnal penyelesaian ke sistem buku besar. Kontrolir ini menginput jurnal penyelesaian jika ada yang perlu disesuaikan. Setelah jurnal penyelesaian terbentuk, Direktur Anggaran mengirimkan nomor anggaran ke sistem buku besar untuk syarat dijadikannya sebuah anggaran yang terrealisasi. Setelah itu terbentuklah laporan keuangan sistem buku besar yang real. Setelah itu laporan tersebut dikirimkan atau diberitahukan kepada bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan kontrolir juga. Di sini bendahara, manajer, dan kontrolir ini adalah pengguna internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram arus data level 0, siklus buku besar dan pelaporan. Di sini buku besar itu harus selalu ada pembaharuan tiap adanya transaksi dan secara teori, setiap adanya transaksi buku besar itu mengalami pembaharuan. Seperti sebelumnya, di sini subsistem akuntansi akan mengentry jurnal yang masuk ke buku besar. Serta bendahara juga akan mengentry jurnal ke buku besar. Setelah itu buku besar sudah diperbaharui, buku besar tersebut akan dikirim ke voucher jurnal. Di voucher jurnal itu akan dihistorikan file-file entry jurnal yang telah dikirim dari subsistem akuntansi dan bendahara. Setelah dihistori-filekan di voucher jurnal buku besar sudah terbentuk. Selain itu, kontrolir juga memasukkan jurnal penyelesaian jika adanya penyesuaian yang terjadi. Setelah jurnal penyelesaian terjadi, langsung seperti biasa jurnal penyesuaian itu dikirim ke voucher jurnal untuk dihistori filenya. Nah, setelah itu jurnal penyelesaian masuk ke buku besar. Setelah neraca saldo disesuaikan, sudah jadi. Setelah itu tinggal menyiapkan atau membuat laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan sudah jadi, laporan keuangan itu ditujukan ke pihak-pihak eksternal atau pengguna eksternal. Dan juga pelaporan keuangan itu ditujukan atau dikirim ke manajer dan bagian kontrolir. Setelah itu, laporan keuangan juga membentuk jurnal penutup dan diposting ke buku besar. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, dari buku besar itu sendiri menghasilkan laporan manajerial yang nantinya berisi budget dan report yang dikirim ke manajer. Setelah itu, budget direktur mengirimkan budget plan ke laporan manajerial tersebut. Proses database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik
dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas, masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman yang terjadi yang pertama yaitu data buku besar yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses ke buku besar. Yang ketiga, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan laporan keuangan yang tidak terotoritas. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengendalian akses, yang kedua, enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu hilangnya atau rusaknya data. Pengendalian dapat dilakukan dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya itu aktivitas pembaruan buku besar. Ancaman dapat terjadi pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendalian dapat dilakukan dengan pengendalian integritas. Yang kedua, rekonsiliasi dan pelaporan pengendalian. Yang ketiga, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman selanjutnya yaitu entry jurnal yang tidak diotoritas. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Selanjutnya, memperbarui buku besar. Proses. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini. Yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan pada bab 12-15 membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan hutang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Akibatnya, jenis-jenis edit input dan pengendalian pemrosesan berikut diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut akurat dan lengkap. Yang pertama, pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan fields atau format untuk memastikan bahwa jumlah fields dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Yang keempat, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima, verifikasi close loop untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Yang keenam, pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada posisi yang tepat setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Yang ketujuh, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Selanjutnya, rekonsiliasi dan pelaporan pengendalian.
Neraca saldo adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo dari seluruh akun buku besar. Jejak audit. Jejak audit adalah sebuah jalur yang memungkinkan suatu transaksi untuk ditelusuri melalui sebuah sistem pengelolaan data dari titik asal hingga pada keluaran atau sebaliknya dari keluaran menuju titik asal. Melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar dan sampai pada saat berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar ke dokumen sumber aslinya. Posting jurnal penyesuaian. Proses. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Aisyah. Yang selanjutnya yaitu ada ancaman dan pengendalian dari jurnal penyesuaian. Entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akurat adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Menyiapkan laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan, baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atas rugi bersih pada laba ditahan. Transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data yang efektif terus digalakkan, SEC mempertahankan bahwa ia berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar AS untuk menyiapkan laporan keuangan. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang memengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Perbedaan lain mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan atau lead bank. Perbedaan ketiga yaitu penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. XBRL yang mengubah proses pelaporan ada dua, tanpa menggunakan XBRL dan dengan menggunakan XBRL. Tanpa menggunakan XBRL, yang pertama dilakukan membuat laporan, menyiapkan laporan, dan membuat data akuntansi. Apabila data akuntansinya sudah ada, laporan tersebut selanjutnya dibagi ke file teks, laporan PDF, spreadsheet, dan HTML. Laporan-laporan tadi selanjutnya diberikan ke berbagai pengguna dan pengguna-pengguna tersebut memasukkan data dari laporan, menyusun data, dan terakhir jadilah sebuah data akuntansi. Yang kedua dengan menggunakan XBRL. Yang pertama membuat laporan, menandai data XBRL, dan kemudian menjadi data akuntansi. Apabila data akuntansi sudah ada, dibuatlah laporan bisnis XBRL. Selanjutnya diberikan ke berbagai pengguna. Pengguna-pengguna tersebut membuat lagi laporan bisnis XBRL-nya dan menganalisis perangkat lunak dan terakhir menganalisis data.
Langkah pertama, buka halaman IDXnet, lalu masukkan username, password, dan verification code. Pada halaman beranda, klik icon pelaporan XBRL. Lakukan pemeriksaan data pada informasi yang ditampilkan. Selanjutnya, akan muncul halaman informasi umum di mana emiten harus mengisi setiap kolom yang diminta untuk melakukan inisiasi pelaporan. Terdapat beberapa tab yang terdiri dari informasi umum, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya, emiten dapat memilih metode pengisian sesuai dengan keinginan. Pertama, emiten dapat melakukan pelaporan menggunakan web form secara online. Kedua, emiten dapat mengunduh template dengan format Excel untuk pengisian secara offline. Setelah pengisian template Excel selesai, emiten harus melakukan upload file Excel tersebut melalui IDXnet. Khusus emiten yang telah memiliki aplikasi XBRL dapat langsung mengupload XBRL instance yang telah di-generate oleh aplikasi XBRL milik emiten. Hal ini memungkinkan terjadinya straight-through processing dari accounting system emiten hingga penyampaian laporan keuangan pada bursa. Setelah pengisian laporan keuangan, baik secara web form, Excel template, atau instance document, dilanjutkan dengan proses validasi yang berguna untuk memastikan akurasi data yang disampaikan. Apabila terdapat error pada hasil validasi, maka akan muncul daftar error. Emiten harus melakukan perbaikan atas error tersebut pada laporan keuangan yang telah diisi sebelumnya. Apabila laporan yang disampaikan telah valid, maka dilanjutkan dengan pembuatan cover letter elektronik yang difinalisasi dengan menekan tombol submit. Untuk memastikan keakurasian laporan XBRL yang disubmit oleh maker, selanjutnya laporan tersebut akan direview oleh checker dan approver. Approver akan melakukan final submit agar laporan keuangan tersebut dapat ditampilkan pada website bursa. Investor dapat mendownload laporan keuangan emiten yang berbasis XBRL pada website bursa dalam berbagai format, yaitu PDF, Excel format, XBRL instance, dan inline XBRL. Setelah laporan keuangan berbasis XBRL disubmit oleh emiten, pihak bursa akan segera menerima email notifikasi terkait pelaporan tersebut. Alert terkait laporan keuangan emiten akan muncul pada body email notifikasi sebagai exception report berdasarkan parameter yang telah disusun oleh bursa sebelumnya. Selain exception report, terdapat beberapa fitur lainnya yang dapat digunakan oleh bursa dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap emiten. Salah satu fitur adalah Financial Summary Report yang terdiri dari analisis horizontal, vertikal, dan rasio keuangan. Fitur lainnya adalah Industrial Benchmark yang menunjukkan posisi keuangan emiten pada industrinya. Menghasilkan laporan manajerial. Sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Ancaman dan pengendalian.
Laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Pengendaliannya dengan penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja, balance sheet scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel adalah sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Anggaran fleksibel, sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard, sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja. Yang pertama, perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip desain grafik yang tepat ada dua. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Yang kedua, grafik yang menggambarkan data time series. Atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia mengembangkan sistem pelaporan emiten menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Sistem ini memungkinkan informasi bisnis yang akurat melalui internet dan dapat langsung diolah sesuai kebutuhan investor dan pengguna data lain di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan industri pasar modal di Indonesia, kebutuhan informasi yang akurat bagi investor tentunya sangat dibutuhkan. Untuk itu, PT Bursa Efek Indonesia mengembangkan sistem informasi pelaporan emiten menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Dengan sistem ini, baik emiten maupun investor dari seluruh dunia bisa mendapatkan informasi akurat yang mereka butuhkan. Otoritas Jasa Keuangan pun menyambut baik pengembangan sistem informasi ini karena bersifat transparan. Dengan adanya pelaporan XBRL ini, bagi OJK sendiri itu akan membuat pelaporan itu bisa lebih cepat dianalisis dan kemudian kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat juga, karena nanti dengan sistemnya itu akan selalu dari ujung ke ujung itu udah terotomasi juga ya. Kemudian itu bisa membuat laporan itu menjadi lebih akuntabel lah kita katakan, dan juga lebih transparan. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Secara bertahap, Bursa Efek Indonesia akan mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan dalam XBRL. Laporan keuangan berbasis XBRL ini menghasilkan laporan keuangan yang dapat diterima secara global, meningkatkan integritas data dengan validasi, menyediakan data keuangan dalam berbagai format yang bisa langsung diolah, dan meningkatkan komparabilitas data keuangan. Dari Jakarta, Aisyah Miadinar, Arif Firmansyah, Metro TV. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami, D2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.